Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Mohon maaf dengan Bapak siapa? Taufik Saleh. Pak Taufik Saleh. Nggih. Terima kasih Silakan atas Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya ada satu pertanyaan sederhana, Buya. Ini mengenai yang tadi di awal Buya sampaikan bahwa setiap perbuatan jahat sekecil apapun akan dibalas. Nah, yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan konsepsi perbuatan jahat itu? Apakah perbuatan yang ada keniatan dan tendensi untuk berbuat jahat, ataukah perbuatan kita yang meskipun tidak diniatkan jahat, tapi diterima orang lain sebagai sebuah kejahatan? Misalnya orang bercanda, tapi kata-katanya menurut kita yang biasa bercanda biasa aja, tapi yang dengar sakit hati setengah mati, Pak. Nah, apakah ini termasuk perbuatan jahat? Mungkin itu pertanyaan, terima kasih. Baik ya. Silakan Bu ya. Ya, jadi perbuatan baik dan perbuatan buruk, kebaikan dan kejahatan, nanti pada akhirnya adalah bukan bentuk pekerjaannya. Nyobek perut orang disobek, jahat atau baik atau buruk? Tergantung niatnya, tergantung maksud dan motivasi awal, itulah yang menentukan engkau berbuat baik atau berbuat jahat. Yang menentukan itu niatnya. Innamal a'malu bin niat. Segala amal perbuatan itu ditentukan oleh niat. Walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan ditentukan oleh niatnya. Dua orang merobek perut, korbannya mati sama. Yang satu masuk penjara, yang satu dapat duit. Yang satu sebagai perampok, yang satu sebagai dokter. Dokter nyobek perut orang dalam rangka niatnya mencari penyakit. Hanya ada kesalahan di tengah operasi, lampu mati, gensetnya nggak nyala. Sampai kehabisan darah akhirnya. Dalam kalung gelita. Perampok nyobek perut juga, niatnya nyari duit, akan mengambil harta orang itu, gagal juga akhirnya. Nah, akhirnya yang satu masuk penjara, yang satu dapat duit juga. Dokter kan biar mati juga dapat duit kan, betul? Sembuh bayar, tidak sembuh mati. Iya, niat yang berbeda. Maka seperti Nabi Khidir membunuh anak kecil yang tidak berdosa, anak kecil dibunuh. Menurut syariat jahat atau baik? Jahat dong. Tapi kenapa Nabi Khidir itu dijadikan guru oleh Nabi Musa? Lalu apa urgensinya membunuh anak? Ketika selesai pelajaran yang diberikan Nabi Khidir, lalu dijelaskan anak kecil itu saya bunuh karena ketika besar dia akan jadi preman, jadi penjahat yang akan menyiksa orang tuanya. Sedangkan orang tuanya itu orang yang soleh. Untuk menyelamatkan orang tuanya, maka anak itu saya bunuh. Pertanyaan saya, boleh nggak kita menghukum orang karena diduga akan melakukan kejahatan? Nggak bisa ya kan? Betul kan, nggak bisa kan? Berarti ini kelas tinggi dong.
Iya. Ada orang kita tangkap, alasannya karena saya menduga orang ini akan mencuri. Boleh nggak? Oh, boleh. Tindakan pidana kriminal itu adalah ketika sudah dilaksanakan. Baru ada hukumannya. Kalau belum ya belum bisa. Nah, ini urgensinya apa? Ini kasusnya bukan kasus kriminal biasa. Di negara ini juga dan di negara-negara di dunia manapun juga itu bisa saja negara melalui badan intelijen yang telah mendalami gerakan sesuatu organisasi atau seseorang, dugaan kuat kalau ini tidak dihabisin bisa menumpangkan negara. Boleh nggak dibunuh orang tuh? Boleh. Demi keselamatan negara. Tapi syaratnya jangan ketanggung orang. Ketanggung ditangkap juga. Ya pelanggaran HAM juga kan namanya. Nah ini, jadi ayat ini adalah untuk badan intelijen, bukan untuk polisi biasa. Yang diyakini sekali tahunya itu. Nah, pada akhirnya bahwa kapan orang itu disebut berbuat baik, satu tergantung kepada niatnya. Sekalipun niatnya baik, tapi dengan cara yang tidak baik menjadi tidak baik. Nolong orang tapi kitanya mencuri. Tidak mungkin perbuat tujuan baik dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Tidak boleh kita untuk berbuat kebajikan tapi dengan melakukan cara yang tidak dibenarkan. Prosedurnya semacam itu. Nah, adapun nanti ketika niat kita jahat lalu berakibat baik, umpamanya kita meracun seseorang, kita kasih minumannya endrin ya, akhirnya keminum atau racun tikus ya, terminum, akhirnya dia muntah, matinya enggak, malah TBC-nya sembuh. Kebaikan apa kejahatan? Tetap kejahatan. Iya, tetap kejahatan juga. Niatnya bunuh kok. Tapi kalau kita niatnya baik, lalu akibatnya tidak baik, ya tetap sebagai kebaikan. Nah, itu konsekuensi di dunia ya mungkin kita kelalaian, kealpaan, kelengahan, kurang hati-hati dan sebagainya itu bisa dihukum. Tetapi tetap Tuhan akan mencatatnya sebagai kebaikan. Itu yang menjadi persoalan adalah niat kita yang sebetulnya kita berbuat baik atau berbuat jahat. Kemudian ada ketentuan ketika engkau sudah niat berbuat baik, ternyata tidak tercapai, gagal, tidak jadi karena ada halangan. Padahal baru niat, Allah sudah tuliskan sebagai kebaikan dan mendapat imbalan niat baik itu. Diberi pahala 1 pahala. Kalau sampai dilaksanakan, ya mendapat 2 pahala. Tapi kalau niatnya jahat, kalau baru niat saja belum ditulis kejahatan kita, tidak akan dihukum kita karena baru niat saja. Baru kita dihukum kalau kita sudah melaksanakannya. Itu. Yang ketiga, kebaikan 1 dibayar asyru amsalihah, 10 kali lipat. Tetapi kalau kita berbuat kejahatan 1 dibalasnya dengan 1 lagi. Kebaikan 1 dibayar 10, kalau kejahatan dibayarnya 1 dibayar 1. Kalkulasi ini sebetulnya kita diberi peluang oleh Tuhan untuk untung dalam bertransaksi dengan Tuhan. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana, siapa di antara kalian yang mau bertransaksi dengan Tuhan, itulah aturan mainnya. Diberi kesempatan, niat baik belum dilaksanakan sudah dapat pahala, niat jahat belum diberi hukuman kalau belum dilaksanakan. Kalau kebaikan dibayar 1 dibayar 10, kalau kejahatan 1 dibayarnya 1 supaya kita untung.
tapi ternyata kita banyak rugi. Ada apa sebetulnya? Nah, itulah yang jadi persoalan. Kemudian lagi, bahwa setiap kita punya niat kejahatan, sebetulnya kita tidak dilepas. Selagi kita masih bersujud, selagi kita masih yakin ada Tuhan, percaya ada kekuasaan Tuhan, setiap kita ini akan melakukan kejahatan, Allah mencegah kita melalui para malaikatnya, melalui perasaan kita, melalui hati nurani kita, melalui hati kita. Percaya atau tidak, di situ ada pertarungan. Ketika kita berbuat jahat, ada pertarungan, ada dorong tarik, dada kita berdebar. Tetapi ini cewek cantik banget nih Pak, dan juga suasananya lagi malam hari lagi. Syahwat kita sudah meledak-ledak, cantik bukan main. Ingin melakukan perzinahan, tapi juga lutut bergetar semuanya. Seolah-olah suara istri menangis, ayah, tegakah engkau seperti itu? Kita mendengar suara itu. Anak-anak itu juga menjerit, papa, apa yang akan kau lakukan? Seolah-olah seperti itu. Karena kita urung tidak jadi melakukan kejahatan itu. Tapi sebaliknya, ketika kita akan berbuat baik juga, ada yang menghambat. Pertarungan ada juga sama. Ada orang datang minta tolong. Dia perlu uang lah untuk berobat anaknya. Saya sudah siapkan uang. Masih ditawar sama setan, berapa kamu kasih? 2 juta. 2 juta kan berarti 4 kintal. Banyak banget sih. Kan hanya sodako kan, sejuta sudah cukup lah kalau situ. Saya bilang, ada urusan apa kau? Uang-uang siapa kau ada urusan? Ini uang dari Allah, dan akan saya kembalikan bentuk Allah lagi kok. Gimana sih? Ya tapi kan, ya udahlah, menang saya. Udah masuk sini, mau dikasihkan, nanti dulu. Bayangkan, ini setan nih sampai segitu sudah menggodanya. Ntar dulu, apalagi ngasihkannya nanti kalau sudah banyak tamunya, jangan sekarang. Saya mendengar sendiri kok bisikan itu. Saya mau nanya, kenapa saya disuruh ngasih nanti kalau sudah banyak tamu? Untuk apa itu? Supaya ada yang menyanjung kan? Habislah. Jadi kedua-duanya sama. Kita berbuat baik juga banyak yang menggoda. Kita akan berbuat jahat juga banyak yang menghalangi juga. Nah, ketika kita akan berbuat apapun, dan dalam pertarungannya ketika kita merasakan akan kalah dalam ini, jangan segan, jangan malu, panggillah Tuhanmu. Ya Allah, tolonglah aku. Terima kasih. Baik.